Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel Adenium Gasani. Masih membicarakan seputaran beradenium, tips dan trik menanam dan merawat adenium. Oke, pada kesempatan pagi ini, oh ya, lupa, salam kopi hitam tanpa gula. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mereview beberapa tanaman yang sudah saya aplikasi menggunakan PSB. Maaf, tadi pagi menggunakan fermentasi air cucian beras, kemudian selang 2 jam saya spray menggunakan PSB. Oke, kita lihat lebih detail. Seperti ini penampakannya. Tadi pagi jam 7 saya spray menggunakan, saya siram seluruh bagian tanaman. Saya siram seluruh bagian tanaman sama membasahi media, karena tujuan saya itu selain melakukan penyiraman juga saya tambahin air cucian beras. Untuk takaran yang saya pakai itu 1 liter saya kasih 100 ml air cucian beras yang sudah terfermentasi selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Dipercaya 14 hari ini sudah bisa digunakan, adalah waktu yang terbaik untuk fermentasi air cucian beras. Beda kalau memfermentasi kompos atau fermentasi bonggol pisang dan sebagainya, mungkin ada rentan waktu yang berbeda-beda. Untuk keterangan yang saya baca kemarin itu waktu terbaik itu ada di 14 hari. Itu. Nih. 6 sodi DF2 ini lumayan bagus-bagus kalau di saya. Kalau impor tahun kemarin ID 6 sodi DF2 itu kurang begitu bagus. Entah cara saya merawat atau memang dari sananya belum saya ketahui. Cuman kalau tahun ini lumayan bagus-bagus 6 sodi DF2 itu juga 6 sodi DF2 gede. Ini juga 6 sodi DF2 gede juga. Itu kemudian selang 2 jam, sekitar jam 9 pagi, saya spray menggunakan PSB, fotosintesis bakteri. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan fotosintesis. Selain itu juga untuk bakteri yang terkandung dari PSB, ini bakteri yang baik sekaligus bisa mengurai media agar selalu gembur, tidak jenuh. Mungkin saya rawatnya ini tidak begitu ribet, tidak begitu harus ini itu enggak. Kalau saya pribadi tidak menggunakan POC yang dicampur berbagai macam buah, berbagai macam enzim, enggak. Kalau saya itu sebelum umur 3 bulan, artinya adenium di bawah umur 3 bulan itu saya aplikasikan menggunakan air urin kelinci. Itu saya siram iya, saya spray juga iya, karena urin kelinci ini mengandung banyak nitrogen. Menurut saya kalau tanaman masih kecil itu membutuhkan cukup banyak nitrogen. Kemudian kalau sudah mulai umur 3 bulan sudah muncul kecil-kecil percabangannya, air kelinci saya stop. Bukan saya stop sih, artinya masih saya gunakan, cuman rentang waktunya, intervalnya sangat jarang sekali. Yang saya sering setelah umur 3 bulan itu saya aplikasi menggunakan air cucian beras sama fermentasi sabut kelapa atau kokopit, karena
Kalau air cucian beras kemarin sudah saya jelaskan mengandung unsur hara makro dan mikro yang sangat kompleks seperti itu. Kalau air sabut kelapa itu mengandung kalium yang sangat tinggi. Biasanya kalau di Thailand itu sabut kelapa digunakan untuk topping, dikasih di atasnya gini, dikasih potongan sabut kelapa, itu sangat bagus sebetulnya. Ya memang di sana kan pusatnya pertanian itu di Thailand. Sangat bagus. Karena apa? Menurut saya itu menjaga struktur dan tekstur tanah. Pertama, kedua menjaga kelembapan tanah. Ketiga, untuk pemenuhan nutrisi kalium pada setiap tanaman. Nah, kalau saya mau seperti itu kayaknya terlalu ribet ya. Bagus cuman ribet ya. Kalau saya memilih saya spray saja, saya siram. Seperti itu. Kalau media sudah saya bahas sebelumnya. Media saya menggunakan sekam bakar, sekam mentah yang saya rendam dengan air panas. Tujuannya untuk mensterilisasi sekam dari kandungan cendawan, patogen, dan spora-spora jamur. Kemudian fermentasi daun bambu, sekam sangrai, fermentasi kompos trembesi, daun trembesi, maaf. Udah itu aja. Nah, ini menggunakan polybag ya, karena saya kehabisan pot. Mau beli pot kayaknya kok musim PPKM, jadi tidak begitu banyak uang saat ini, jadi menggunakan polybag sama aja sih menurut saya. Yang penting biasanya kalau polybag itu kan lubangnya kecil, nah saya akali dengan saya tambahi lubang seperti ini, itu agar menghindari kelembaban air di dalam polybag, dalam media seperti itu. Ini ada di atap rumah ya, tuh. Ada di atap rumah, tuh pemandangannya sangat bagus. Gunung itu Gunung Pati Ayam. Gunung Pati Ayam, di sana ada Gunung Muria. Tuh, di Gunung Pati Ayam, di Gunung Pati Ayam itu ada situs purbakala mamut gajah raksasa. Seperti itu. Tadi juga habis saya lakukan pemotongan sedikit-sedikit seperti ini, saya potong. Ini nanti 3 hari lagi akan saya spray menggunakan air fermentasi sabut kelapa. Air fermentasi dari sabut kelapa agar menunjang asupan kalium untuk tanaman. Itu agar menunjang asupan kalium untuk tanaman, karena menurut saya, pendapat saya, tanaman usia sudah sekitaran 5 bulan ke atas ini sudah tidak lagi banyak membutuhkan nitrogen. Tetap membutuhkan, setiap tanaman itu di umur berapapun, di usia berapapun itu masih membutuhkan unsur hara makro nitrogen. Cuman ketika kita kasih terlalu banyak, kita kasih terlalu berlebihan, itu nanti batangnya jadi panjang-panjang. Maaf, bukan batang, cabang. Artinya jadi ngelanjir seperti itu. Karena pada dasarnya tanaman itu sendiri sudah bisa mengambil kebutuhan nitrogen baik dari udara ataupun dari dasar media. Karena notabene media yang saya gunakan ini adalah media kompos trembesi, daun trembesi, di mana kandungan dari daun trembesi itu, daun terutama fermentasi daun gunakan kompos itu, kandungan nitrogennya sangat-sangat banyak, sangat-sangat melimpah. Jadi ketika sudah dapat asupan nitrogen dari udara dan media, jadi saya tidak perlu menambah lagi untuk treatment, saya kasih nitrogen seperti itu. Yang saya tunjang ini kebutuhan untuk kaliumnya. Kebutuhan untuk kalium memang saya tunjang, saya tonjolkan, saya perbanyak lah istilahnya seperti itu.
Oke, sekian dulu. Sedikit penjelasan singkat dari saya. Maaf, di sini saya bukan berniat untuk mengajari atau menggurui kawan-kawan semua Ademania Nusantara khususnya, ataupun pecinta tanaman hias lainnya di Indonesia atau dimanapun kalian berada. Di sini saya cuman share. Di sini saya juga ikut belajar. Apabila ada kesalahan, apabila ada koreksi dari teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar atau di inbox di Facebook saya juga tidak masalah, atau di WA juga oke. Saya akan menanggapi dengan lapang dada. Saya akan menerima. Bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, saya meminta maaf atas nama pribadi dan keluarga. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.